Orang itu hatinya mati karena salah teman. Yang dia temani orang-orang yang ahli maksiat, yang dia temani orang-orang yang tidak pernah menginjakkan kakinya di masjid, itu tanpa terasa menularkan penyakit-penyakit hati. Kita lihat hati kita masing-masing. Masihkah hati ini hidup? Ataukah dia sudah meninggal dunia? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kata para ulama, kalau hati ini meninggal dunia, ternyata masih bisa dihidupkan lagi, Pak. Kalau yang meninggal orangnya nggak bisa. Nanti dibangkitkan dari kubur baru bisa. Tapi kalau hati meninggal dunia, selagi orangnya masih hidup, masih ada kesempatan untuk dihidupkan hati ini. Bagaimana cara menghidupkannya? Beliau mengatakan penyakit hati, penyebab hati mati ada 3. Maka obat untuk menghidupkan hati juga ada 3. Al-awwalu hubbud dunya. Penyebab hati mati terlalu cinta dengan dunia. Kemudian yang kedua, musahabatu ahlil ma'siyah. Penyebab yang kedua, orang itu hatinya mati karena salah teman. Yang dia temani orang-orang yang ahli maksiat, yang dia temani orang-orang yang tidak pernah menginjakkan kakinya di masjid, itu tanpa terasa menularkan penyakit-penyakit hati. Yang ketiga, al-irsal fid dzunub. Penyebab ketiga seorang hatinya mati karena terlalu banyak berbuat dosa. Maka obatnya kata beliau yang pertama, az-zuhdu fid dunya. Syarat seorang pengen sehat hatinya, jangan cinta kepada dunia. Maka ada orang bilang, saya senang dengan dunia saja belum dapat Pak. Nanti kalau saya nggak senang dunia nggak dapat apa-apa saya. Wahai hadirin jamaah semua, kecintaan kepada dunia nggak ada hubungannya dengan rezeki kita. Walaupun kita cinta seperti apapun, kalau Allah tidak mentakdirkan kita menjadi orang kaya, kekayaan tidak akan pernah kita rasakan selamanya. Walaupun kita benci dengan dunia, walaupun kita tolak dunia, kalau takdirnya rezekinya banyak, tetap banyak saja. Maka kata para ulama, bukan satu masalah kalau perahu berjalan di atas air. Yang menjadi masalah apabila air masuk di dalam kapal. Bukan satu masalah apabila dunia berada di dalam tangan kita. Yang jadi masalah kalau dunia masuk di dalam hati kita. Maka hadirin yang mulia, marilah kita hilangkan kecintaan kepada dunia. Karena apa? Semakin kita cinta kepada dunia, semakin banyak target-target dunia yang ada di kepala kita. Dan semakin besar targetnya, semakin banyak yang tidak tercapai dalam hidup kita. Kalau orang itu cinta dunia, pengennya mobilnya mewah, rumahnya besar, gajinya 2 juta. Akhirnya hidupnya habis untuk membayar kreditan dan maka dia bahagia ketika uangnya masuk rekening. 1 jam kemudian dia nangis karena sudah diambilin potongan-potongan kredit sebelumnya. Hadirin yang mulia, tapi kalau orang itu nggak senang dengan dunia, justru dialah yang akan menikmati dunia. Karena yang datang tidak dicita-citakan, yang datang tidak dipikirkan, akhirnya semua menjadi satu kenikmatan. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man asbaha, barang siapa yang dia berpagi-pagi aminan fi sirbihi,
mu'afan fi jasadihi lahu qutu yaumih faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Barang siapa yang pagi-pagi dia sehat, hatinya damai, sudah dapat sarapan, berarti dia sudah mendapatkan dunia dan segala isinya. Jadi kalau orang tuh nggak suka dengan dunia, biasa aja dengan dunia, itu dapat sarapan sudah selesai semua masalahnya. Tapi kalau kita cinta dengan dunia, lauknya sudah ayam, lauknya sudah sate, kurang ini, kurang itu, kurang mewah, kurang mantap, kurang, akhirnya dia mati dalam keadaan hatinya merasa kekurangan dan di akhirat nggak dapat apa-apa. Naudzubillah. Kemudian yang kedua kali, musahabatus shalihin. Kalau pengen hati itu sehat, kumpul dengan orang yang hatinya sehat. Siapa dia? Ahli masjid, Pak. Orang yang rajin sholat 5 waktu, orang yang rajin berbagi, orang yang mau hadir di majelis-majelis ilmu. Ini kita baru duduk saja, kumpul dengan mereka, sudah ada kesemangatan tersendiri dalam hati kita. Nanti di akhirat itu, Pak, orang gembira gara-gara dapat teman yang baik, dan orang itu sedih, menangis, menyesal gara-gara salah memilih teman. Jangan remehkan pertemanan, karena setiap orang yang sehat hatinya membawa obat, dan setiap orang yang sakit hatinya membawa virus. Maka carilah teman-teman yang baik, ahli masjid, dengan Pak Ketua Masjid, dengan takmir masjid, sesi dakwah masjid. Ini orang-orang yang insya Allah hatinya sehat-sehat semua. Maka kita baru melihat mereka, duduk bersama mereka, sudah pengen ke masjid terus, nggak pengen pulang-pulang. Hadirin yang mulia, terakhir kali, yang ketiga adalah orang itu kalau pengen hatinya sehat, usaha semaksimal mungkin, jauhkan dari dosa. Karena dosa adalah racun yang akan meracuni hati kita. Semakin sedikit racun yang kita jauhi, bahkan kalau perlu ditinggalkan total, maka insya Allah kesehatan akan Allah berikan kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang sehat hatinya, menjadi orang-orang yang kenikmatannya adalah di saat taat kepada Allah, orang-orang yang kesedihannya di saat bermaksiat kepada Allah, sehingga hati kita menjadi hati yang terang, hati kita menjadi asbab hidayah, asbab kebaikan untuk umat manusia dan untuk diri kita. Hadirin yang mulia, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.